Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau yang risalahnya insya Allah menjadi pegangan kita dan syafaatnya akan kita rindukan kelak di yaumul akhir. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Dr. Haji Sartono MM, yang kami hormati alim ulama dan tokoh masyarakat di sekitar perumahan Bukit Damai Sentosa 1, RT 031 dan RT 032. Yang kami hormati Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Jabalus Salam yang dirahmati Allah. Baiklah, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 8:09, maka acara kita pada malam hari ini akan segera kita mulai saja. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita buka acara kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya kita ikuti bersama, kita simak dengan khidmah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita JJ, kemudian nanti dibacakan sari tilawahnya oleh adik kita Muammal. Kepada kita JJ kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun? Fa in tawallaw faqul adantukum ala sawa. Wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak mengetahui apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Sesungguhnya Dia mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan. Dan aku tiada mengetahui, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai kepada suatu waktu. Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami ialah Tuhan yang Maha Pemurah, lagi yang dimohonkan pertolongannya terhadap apa yang kamu katakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin Jamaah Masjid Jabalus Salam yang dirahmati Allah, demikian telah kita ikuti bersama pembacaan Al-Quran dan terjemahan. Insya Allah akan menjadi berkah bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya mari kita ikuti bersama murojaah yang akan dibawakan oleh adik-adik dari Taman Pendidikan Quran Jabalus Salam yang dikoordinir oleh Ibu Iin. Kami persilahkan Ibu Iin untuk santri-santrinya yang berjalan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dollan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar fa'ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Memberi salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan, dan kekuatan hingga kita dapat menghadiri di tempat yang insya Allah penuh berkah, dalam acara juga yang insya Allah penuh berkah juga. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan, sampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau, karena atas beliaulah risalah Islam sampai kepada kita hingga akhir zaman. Jemaah yang semoga diberkahi Allah, kami dalam hal ini sampaikan mewakili ketua yang berhalangan mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Dr. Haji Sartono MM yang telah berkenan mengisi ceramah pada kesempatan kali ini, juga kepada pengurus DKM yang telah memberikan amanah kepada kami, dan juga tak lupa kepada para pengurus RT yang telah membantu menyiarkan peringatan acara kegiatan hari ini ke warga-warga, ke Bapak Ibu sekalian, juga kepada panitia lainnya yang telah meluangkan waktunya terkait persiapan acara kali ini. Kami sangat berterima kasih juga kepada para ustazah TPA dan adik-adik santri tadi yang insya Allah luar biasa, yang telah memeriahkan acara dengan menampilkan tilawahnya, serta kepada seluruh muslimin dan muslimat jemaah Masjid Jambul Salam yang telah berkenan hadir memeriahkan Maulid besar Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kami pun mohon maaf atas segala kekurangan pada penyelenggaraan, jika ada penyelenggaraan di tahun ini. Mungkin demikian saja terkait sambutan pendek. Oh iya, ada sedikit pesan dari
DKM Palestina, bumi para mujahid, rela berjuang harta dan jiwa. Mari kita merayakan Maulid. Semoga tingkatkan iman dan takwa. Dan salat terakhir ada juga Balikpapan ini sedang krisis air. Ada debu, macet siang dan malam. Daripada gedumel, mending bersolawat kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengurus DKM serta jajarannya, kami hormati Bapak Ketua Panitia dan anggotanya, Bapak RT, tokoh agama, masyarakat, Bapak Ibu semua yang hadir, yang insya Allah yang hadir semua ini dijadikan Allah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Coba berdiri semua ya, boleh berdiri, boleh, boleh, ya. Boleh berdiri, Ibu izin berdiri, ya. Dah. Nah, sambil berdiri sambil buat sapnya yang rapi ya. Ada barisannya ya, ada barisannya. Sudah? Ibu sudah ya. Coba balik hadap kanan, hadap kanan. Hadap kanan. Semuanya hadap kanan ya. Baru pegang bahu temannya. Ya. Sambil dipijet, sambil kasih sayang, sambil bersalawat, nanti penyakitnya hilang ya. Ya, 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ikhlas ya mijatnya ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Balik kanan gerak gantian ya. Gantian ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadap kanan. Belum duduk belum. Ini mau duduk terus langsung. Coba pegang bahu temannya sebelah kanan, pegang, ditepuk pelan-pelan. Teman-teman bilang banyak bersalawat ya, panjang umur, luas rezeki, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Bayar hutangnya ya. Ya, pindah tangan kirinya sebelahnya. Ya, tepuk 3 kali pelan-pelan, tepuk-tepuk. Sahabat-sahabat, banyak baca Quran ya. Banyak bersalawat. Panjang umur, sehat walafiat, luas rezekinya. Jangan kawin lagi ya. Ya, sekarang boleh duduk ya. Dah, tadi pijetan teman tadi menghilangkan asam uratnya, menghilangkan darah tingginya, menghilangkan kolesterolnya dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, tema kita malam ini sesuai dengan kondisi. Jadi metode mendidik, membentuk akhlak mulia, mentauladani Nabi. Kenapa kita angkat tema ini? Karena sekarang ini akhlak kita itu mulai memprihatinkan. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Itu anak-anak SMP 10 orang temannya tuh dibanting, diinjak-injak, dipukul, dihajar. Anak kelas 3 SD dimintain duit, dipalak sama temennya, nggak dikasih, ditusuk dengan matanya itu, ditusuk dengan lidi sate gitu. Ya, buta matanya. Guru diketapel. Ya. Terus istri dipotong-potong. Sekarang tuh sering sekali kita nonton berita, istrinya dipotong-potong tuh Pak? Mutilasi. Kayak motong ikan terakulu mau dibakar gitu. Potong. Nanti dibuang sana, buang sini. Bahkan yang memprihatinkan, sekarang mulai banyak ada kasus-kasus anak kandung membunuh ibunya sendiri. Ibu nonton dari TV itu. Iya, ibunya ditusuk 60 tusukan. Coba. Harimau itu jahat, tapi nggak pernah harimau itu membunuh anaknya sendiri. Tapi kalau manusia sudah jahat, itu melebihi daripada harimau. Anak ibunya itu dibunuh Pak, 60 tusukan. Saya nonton itu langsung saya menangis, ya Allah Rabbi, ini lebih jahiliyah daripada jahiliyah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ibu itu kan disayangi, ibu itu dicintai, istri itu disayangi, istri itu dikasihi, bukan disembelih. Nah, ini fenomena di Jakarta itu Pak. Pelajar-pelajar remaja itu kalau berantem tawuran itu, yang dia bawa apa? Samurai. Yang dia bawa apa? Celurit. Yang dia bawa apa? Pedang. Yang dia bawa apa? Gil. Siapa yang mau dia sakiti itu? Temannya. Siapa yang mau dia hajar itu? Saudaranya. Siapa yang mau dia bantai itu? Saudaranya, satu agama, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Bapak Ibu nonton kan di TV itu? Geng-geng motor itu, nauzubillah. Tapi itu di Jakarta. Nah kan ibu kotanya juga mau pindah ke Balikpapan kan? Betul enggak? Nanti di IKN itu kan istana negara, terus kantor-kantor, terus apartemen.
Di sana enggak rame. Yang rame itu nanti di mana? Balikpapan. Sekarang aja udah terasa kan? Dan nanti artis-artis itu bukan dari Jakarta, artis-artis itu dari BDS, dari Ring Road, kan begitu dia. Balikpapan ini sudah rame Pak. Hampir setiap malam minggu itu ada konser sekarang. Ya kan? Ini di dom konser itu. Kalau mau nonton Happy Asmara itu. Saya tahu konser-konser di mana tuh, ya. Jadi ini bakalan luar biasa Pak ini kota kita ini. Ya. Memang pemerintah membangun infrastrukturnya, membangun sarananya, ekonomi kita maju, tapi efeknya terhadap akhlak dan perilaku juga tidak sedikit. Karena itu akan pindah itu. Ya, kalau tidak kita menguatkan akhlak anak-anak kita ini Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana sih? Saya akhir-akhir ini sering ditanya sama ibu bapak itu jamaah, gimana Ustadz kok bisa seperti ini? Nah, bagaimana metodenya? Sederhana saja, kita contoh Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu adalah ya, utusan Allah, uswatun hasanah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, untuk mendidik akhlak itu ada 5 metodenya. Ya, ini kita bahas sedikit malam ini. Yang pertama, apa metodenya? Metodenya adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang bagus. Kalau bapak, kalau ibu, kalau saya mau mendidik anak-anak kita, generasi kita, mau memiliki akhlak yang mulia, maka metode yang terbaik adalah uswatun hasanah, suri tauladan. Itulah sebabnya Allah menjelaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu uswatun hasanah, suri tauladan bagi umatnya. Nah, kita ini uswatun hasanah bagi anak-anak kita. Bapak Ibu enggak usah menasihati anak untuk mengaji, enggak usah. Kalau ibu bapak setiap hari ngaji di rumah, habis subuh ngaji, habis maghrib ngaji, pasti anak-anak kita ikut mengaji. Betul enggak? Iya. Tapi biar tenggorokan kita teriak sampai kering, nyuruh anak ngaji, kalau kita orang tua tidak mengajari, mencontohkan mengaji, itu kayak angin lalu saja. Tidak usah kita marah, memukul anak, menceramai anak. Kalau orang tuanya senang pergi ke masjid, dilihat bapaknya tiap hari ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Ya, kalau ada di rumah asar ke masjid. Itu nggak usah disuruh. Anak-anak kita pasti ikut ke masjid. Begitu. Ya, kalau di rumah ibu bahasanya santun, ya, santun, sopan, maka anak-anak kita juga akan berkata santun dan sopan. Kalau guru-guru di sekolahnya kasih sayang, mencontohkan santun, sopan, maka murid-murid kita juga akan menjadi sopan dan santun. Itu namanya uswatun hasanah, suri tauladan. Gitu. Bagaimana anaknya mau sholat 1 hari 5 kali? Nah, bapaknya aja sholatnya 5 hari 1 kali. Iya kan? Jadi ketauladanan itu penting sekali. Ya. Bagaimana anaknya dilarang merokok? Bang bapaknya aja 1 hari 3 bungkus. Ya, sederhana saja. Saya dulu pernah jadi kepala sekolah. Ada murid saya ketangkap merokok di kantin. Saya panggil, kamu mau merokok nak? Iya Pak. Besok orang tuamu datang ya? Iya Pak. Datang orang tuanya, saya tanya, Pak, anak bapak ini kemarin merokok. Oh iya Ustadz memang, karena dia setiap hari saya kasih 2 bungkus. Jadi saya tinggal begini. Ampun ini. Karena memang begitu. Ya. Bagaimana kita mau melarang orang bapaknya mencontohkan? Ya. Ada anak terlambat datang sekolah. Saya tanya, nak, kenapa terlambat? Kesiangan Pak. Oh iya.
Kamu tidak dibangunin bapakmu sholat subuh? Apa jawab anaknya itu? Tadi saya pergi sekolah, bapak masih tidur, Pak. Kan sederhana saja kan? Gitu. Jadi jadilah kita uswatun hasanah, ya. Ya, pendidikan yang paling terbaik metodenya adalah uswatun hasanah, ya. Suri toladan yang baik. Siapa suri toladan yang terbaik, yang gurunya yang terbaik? Ya bapak ibunya, ayah ibunya, ya. Seperti itu. Jadi kasih contoh saja, ya. Insya Allah anak-anak kita nanti akan menjadi baik. Seperti itu. Mari kita senang mengaji, insya Allah anak-anak kita juga senang mengaji. Mari kita senang sholat, anak-anak kita juga pasti senang sholat. Ya, keteladanan saja, itu penting. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah pembiasaan. Ya, pendidikan itu pembiasaan. Akhlak itu apa sih? Ibu bapak mungkin sering nanya, apa sih akhlak itu? Pasti ada yang jawab budi pekerti, ada yang jawab perilaku, ada yang jawab moral. Ya itu nama lainnya. Kalau akhlak itu kalau menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, menurut Imam Ghazali, Ibnu Maskawe, ulama-ulama ahli akhlak, akhlak itu adalah kebiasaan, ya, yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa menggunakan pikiran. Itu namanya akhlak. Paham Bapak? Apa itu akhlak? Perbuatan yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan dilakukannya tanpa pertimbangan pikiran. Itu namanya akhlak. Ya. Jadi kebiasaan. Ya, kebiasaan itulah yang menjadi akhlak kita. Itulah yang sering saya sampaikan. Ada anak umur 7 tahun bisa puasa 1 bulan. Ada enggak anak umur 7 tahun puasa 1 bulan? Anak ibu ya? 7 tahun puasa 1 bulan kan? Tapi ada anak umur 47 tahun tidak bisa puasa. Iya kan? Ada enggak anak umur 47 tahun tidak bisa puasa? Ada. Kenapa jawabannya? Kebiasaan. Kalau ditanya hukumnya puasa apa? Wajib. Kalau tidak puasa apa? Masuk neraka. Kamu puasa apa enggak? Enggak. Jawabannya sederhana aja tuh, kebiasaan dari kecil. Ada bapak-bapak umur 47 tahun tidak puasa dia. Tapi ada anak umur 7 tahun dia puasa 1 bulan. Ya. Ada anak umur 12 tahun sholatnya 1 hari 5 kali. Kalau subuh dia bangun. Tapi ada anak yang umur 52 tahun. Itu dia tidak bisa sholat subuh. Kenapa? Apa jawabnya Bu? Kebiasaan. Kalau ditanya sama bapak itu, coba tanya orang-orang yang tidak sholat itu, Pak, apa hukumnya sholat? Wajib. Kalau tidak sholat gimana? Dibakar. Dibakar di mana? Api neraka. Api itu panas apa dingin? Panas. Kamu sholat apa enggak? Kadang-kadang aja Pak, kalau subuh ketangkap, zuhur terbang. Asar kepegang, maghrib melayang, isya kadang-kadang kan begitu. Atau kalau subuhnya kesiangan, zuhurnya kesibukan, asarnya kesorean, maghribnya kemalaman, isyanya ketiduran. Seperti itu. Jawabannya apa? Kebiasaan. Hati-hati ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Murru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'as sinin. Perintahkan anakmu itu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. 7 tahun itu sudah sholat. Jangan nunggu 17 tahun. 7 tahun sudah sholat. Murru kata Nabi. Perintahkan anakmu umur 7 tahun untuk sholat. Nah, begitu. Jangan menunggu umur 17 tahun. Kebiasaan aja. Bu, Bapak, pernah enggak ibu bapak di majelis pas buka puasa, pas sedang pesta makan minum, ada orang ya yang minumnya tangan kiri, ada enggak? Ada enggak? Nah, saya itu ngelihat di acara buka puasa, saya pas kultum puasa, pas buka puasa tuh ada saya lihat bapak-bapak itu berapa orang minumnya tangan
kiri. Baru dia ngambil kuenya, makan kue lapis itu tangan kiri. Apa jawabannya? Biasaan. Dia akhlaknya memang begitu. Anda tidak dilatih. Oh, dia kidal, Pak. Dia kidal. Iya, kidal itu bisa. Tapi kalau untuk makan, minum, dan salaman, usahakan tangan kanan. Iya. Tidak berat kok seorang kidal itu makan pakai tangan kanan. Saya punya teman kidal. Kalau dia nulis kidal. Kalau dia mukul-mukul, nyangkol-nyangkol, motong-motong dahan, dia kidal. Tapi ketika dia makan, dia tangan kanan. Karena dibiasakan. Ya, nggak main-main loh, orang makan tangan kiri itu makan seperti makannya ini ragu-ragu ngomongnya. Makannya ya, waktu ngomong setan jangan lihat saya dong, lihat yang lain aja. Iya kan? Makan kanan. Jadi kebiasaan saja. Nggak gampang loh orang masuk masjid gini, Pak. Orang kalau nggak biasa masuk masjid itu risih nggak? Risih nggak? Risih, makanya nunggu-nunggu di luar aja dia kalau ada acara itu. Alasannya apa? Panas, cari yang dingin gitu. Padahal dia tidak biasa masuk masjid. Ada orang biasa masuk masjid langsung duduk di saf pertama, betul tidak hari Jumat itu? Tapi ada orang yang masuk masjid itu pertama, padahal dia datang dia cari sandaran di belakang. Ada enggak gitu? Ada, itu kebiasaan aja dari muda. Ini mohon maaf Bapak yang sandaran-sandarannya. Itu kebiasaan aja sebetulnya. Selain sakit pinggang juga ya. Jadi kebiasaan yang jelek itu jangan dibiasakan. Sebab itu menjadi akhlak. Tapi kebiasaan yang baik itu biasakan. Misalnya Bapak masuk masjid langsung ngambil saf pertama. Kalau dimulai dari muda nanti sampai pensiun tetap ngambil saf pertama. Biasaan. Jadi akhlak itu apa? Kebiasaan. Karena itu kalau kita mau membangun akhlak, anak kita ini dibiasakan. Dibiasakan yang baik-baik. Ya, dibiasakan membaca Al-Qur'an, dibiasakan sholat, dibiasakan berzikir, dibiasakan berkata baik, dibiasakan bagus. Ya. Bu, saya ini pernah saya sampaikan, saya punya saudara itu kan 14 ya. 14. Ibu saya itu punya anak 14, Pak. Di sini ada yang punya anak 14? Tidak ada ya, 2 aja sudah capek deh gini kan. 14, banyak. Saya paling kecil, kakak saya itu 13. Ibu saya itu SD saja tidak tamat sebetulnya. SD tidak tamat. Karena ibu saya itu nikah sama bapak saya tahun 1942 ya. Kalau bapak saya itu orang Jogja. Tahun 42 dikirim Jepang. Itu mantri pertama rumah sakit umum itu di Kanunjoso itu, di Puskit. Itu bapak saya. Dikirim Jepang mencari korban-korban Jepang. Itu di Kilo itu berhamburan orang-orang mati di tangannya Jepang, Pak. Luar biasa Jepang di Balikpapan itu dulu. Nah, kakek saya dari ibu itu dibunuh sama Jepang. Diseret, dibuang di Kilo 38 sama ibu saya. Ibu saya masih umur 12 tahun. Kurus, kering, tinggal balung sama kulit, longlit, ya. Nah, itu. Terus bapak saya angkat itu semua orang yang sakit-sakit, termasuk wanita umur 12 tahun ini yang sudah mau mati, dirawat, akhirnya jadi istrinya. Nah, kayak film India itu ya. Jadi ibu saya memang orang sini, lahir sini, besar sini. Bapak saya orang Jogja. Maka nama saya Sartono kan. Kalau lengkapnya Sartono Ngatijo Sastromiharjo Kertosentono Wonosodo Jogo Ono gitu. Loh betul, saya tidak bohong. Cuma jangan disambung Mangkurondolimo Udosdoyo Rambuti Dowo-dowo. Nah ini jangan. Itu orang Banjar tidak paham ya dia. Pak Muin, Pak Haji Muin tahu itu artinya? Tidak tahu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak sahar tahu juga. Nah, dari umur 12 tahun menikah punya anak sampai 14. Hidup semua. Jadi orang semua, tidak ada yang jadi kelinci, jadi. Ibu saya tidak tamat, dia baca tulisan tidak bisa, dia buta huruf. Sejak anaknya besar saja dia diajari itu. Diajari baca, tapi dia bisa ngaji.
Karena bapaknya itu imam dulu dibunuh Jepang di Kampung Timur itu. Nah, saya mau kasih gambaran. Ya. Hebatnya ibu saya itu satu. Saya sejak kecil seumur ini, kalau subuh itu saya dibangunkan. Di Gunung Sari samping Puskip itu ada Masjid An-Nur, Jalan Mangga. Ya, itu tempat lahir saya, tempat mainan saya. Saya kalau subuh itu pasti dibangunin ibu saya. Sartono, bangun. Itu azan itu. Salatu khairu minan naum. Dibangunkan saya. Dia tidak akan pergi kalau saya tidak bangun sholat subuh. Ya alhamdulillah. Saya sampai besar itu kan belum tahu juga apa hikmahnya sholat itu. Sampai saya kelas 6 SD sampai saya SMP, apa tahu hikmahnya sholat? Nggak tahu. Cuma saya biasa saja dibangunin oleh orang tua. Taunya cuma kalau sholat dapat pahala, kalau tidak sholat berdosa itu saja. Tidak paham hikmahnya, tidak paham dalilnya, tidak paham perintahnya. Cuma ibu saja yang panggil saya kalau subuh itu disuruh sholat. Kalau maghrib itu saya ingat tidak ada di rumah televisi yang nyala. Ibu saya tahun 76 itu saya kelas 1 SD. Cari guru ngaji di Balikpapan ini susah. Belum ada TPQ yang bagus-bagus seperti ini. Tidak ada. Nyari guru ngaji itu susah. Ya, tahun 76 saya kelas 1 SD. 77 itu. Itu nyari guru ngaji susah, tapi ibu saya bisa dapatkan guru ngaji. Coba bayangkan. Dia ajari setiap maghrib di rumah, disuruh ke rumah mengaji. Dia bisa mengajari, tapi dia takut salah. Dia bilang kita ajari saja. Masya Allah. Akhirnya dibiasakan. Ya sampai sekarang kita sholat subuh ya sudah biasa. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu namanya pembiasaan. Ya. Bu, Pak, saya dulu masih kecil seusia SD kelas 2, kelas 3 itu. Kalau mau sholat Jumat saya pasti dikasih uang. Dulu ada uang 10 rupiah kecil itu kan Pak? Ada ya? Iya. Nah, baru ada uang 5 rupiah. Anak-anak sekarang tidak tahu sudah uang 5 rupiah itu. Saya tahu itu masih mengalami uang kecil 10 rupiah. Nah, itu kalau dikasih sangu sekolah 25 rupiah udah senangnya luar biasa. Nah, saya setiap hari Jumat mau sholat Jumat pasti saya dikasih uang 25 rupiah yang kecil itu. Bilang ibu saya apa? Nah, ini nanti masukkan di kontak infak masjid sebagai tolak bala. Dia bilang gitu aja. Tolak bala itu apa? Menolak bala, musibah. Setiap Jumat saya dikasih uang itu kalau mau sholat Jumat itu. Nah, saya masukkan di celengan masjid itu. Saya masukkan di celengan masjid. Saya tidak tahu dalilnya. Saya tidak paham kalau orang bersedekah itu berlipat ganda pahalanya. Nggak tahu manfaatnya itu sedekah. Taunya dititipi aja sama ibu. Tiap bulan, tiap hari, tiap Jumat itu saya dititip ceblung. Sampai saya besar. Nah, alhamdulillah itu jadi kebiasaan. Sekarang kalau sholat Jumat kita cuma nggak bawa uang selaweh lagi, nggak ada uang selaweh itu kan. Bawa kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendidik anak untuk rajin sedekah infak di masjid, nggak bisa hanya ceramah saja. Mau kalau ngasih uang sekian, 100 lipat 70, 70 lipat 700. Ya itu tidak produktif. Yang produktifnya adalah pembiasaan. Ya. Itu penting. Pembiasaan. Nah, saya ingat betul itu sampai sekarang. Semoga ibu saya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kasih uang selaweh. Ya. Makanya saya wariskan ke anak saya. Anak saya kalau pergi sholat Jumat sejak kecil saya kasih ini, kamu masukkan ya, di infak masjid. Tapi saya tidak bilang tolak bala. Ya, saya bilang apa? Nah, ini semoga berkah. Itu aja saya bilang. Bismillah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, pembiasaan itu penting. Ya. Kita tidak bisa melihat orang itu langsung jadi. Misalnya umur 17 tahun dia nanti aja disuruh sholat 17 tahun. Gak bisa. Harus dimulai dari kecil. Ya. Nah, pembiasaan itulah yang penting di dalam melahirkan akhlak yang mulia. Itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita biasakan anak-anak kita ke masjid, kita biasakan anak-anak bersedekah, biasakan anak-anak membaca Al-Quran, dan itu menjadi akhlak bagi dia, ya, akhlak bagi dia. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, kalau itu sudah tertanam menjadi akhlak, itu hilangnya susah. Kalau itu kebaikan, tapi kalau itu kejelekan juga hilangnya tidak gampang, tidak gampang. Coba ada anak yang suka ngomong kotor, untuk mengarahkan, membersihkan supaya dia bisa ngomong baik, itu tidak mudah karena sudah tertanam di dalam pikirannya. Makanya tadi akhlak itu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan dia mengerjakannya tanpa pertimbangan pikiran. Pernah enggak ngelihat anak-anak yang kalau ngomong jorok? Pernah? Spontan saja dia. Iya. Spontan saja dia ngomong itu. Ah, itulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang kedua namanya pembiasaan. Itulah sebabnya perintah-perintah agama itu selalu diawali sejak dini. Ya. Murru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'as sinin. Kata Nabi apa? Perintahkan anakmu untuk salat ketika dia berumur 7 tahun. Ya. Dan ketika dia berumur 10 tahun tidak mau salat, nah kita berikan dia sanksi. Ya. Nah, ini penting. Ini tadi hafalan-hafalan ini luar biasa. Padahal saya nunggu lagi penampilan anak TPA yang berikutnya itu. Kalian cuma hafalan aja. Tidak apa-apa hafalan doa tampilkan sini. Semakin banyak penampilan anak-anak TPK semakin bagus. Karena ceramahnya saya sedikit aja. Saya senang kalau melihat anak-anak begitu. Loh, bayangkan anak-anak seperti itu dia sudah hafal Wadduha. Iya kan? Luar biasa. Belum tentu loh ibunya hafal itu. Iya kan? Sekarang saya mau nanya, banyak mana hafalan anak kita sama hafalan kita? Banyak mana? Anak ibu sama ibu banyak mana hafalannya? Anak. Udah kelihatan. Iya kan? Ibunya aja kadang-kadang baca Wattini akhirnya wal asr. Anaknya juz amma baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Wah, sampai akhir bisa dia. Coba ibunya. Amma yatasaalun. Kalau udah dilanjutkan, Bu, dulu ibu ingat, sekarang lupa gitu. Padahal nggak hafal dia. Bilang anaknya, bilang ibunya, "Udah kamu, ibu sibuk nih, kamu murojaah sama ayah aja." Datang dia ke ayahnya. "Ya, aku mau murojaah. Ayah dulu hafalannya bukan juz 30, juz 1. Macam-macam lah alasannya ya. Baik, ibu sekalian berbahagia, mari kita biasakan. Ya, insya Allah kalau dibiasakan yang baik, dia akan menjadi baik. Yang pertama tadi tauladanan. Yang kedua apa tadi? Pembiasaan. Kalau ibu mau lihat anak-anak ibu ini nanti dia rajin ke masjid, ya dimulai dari kecil gini, dibiasakan ke masjid. Ya, mari kita orang tua jadi tauladan, orang tua membiasakan. Kita biasakan saja yang baik-baik ya. Yang ketiga, nasihat. Nasihat ini penting. Ad-dinu nasihat kata Nabi. Agama itu nasihat. Jadi untuk membangun akhlak memang harus ada nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Tapi bagaimana kita mau memberikan nasihat kalau kita sendiri tidak bisa memberikan nasihat? Kenapa kita tidak bisa memberikan nasihat? Karena kita kurang bahan untuk bisa memberikan nasihat. Gitu. Itulah pentingnya kenapa Bapak Ibu harus hadir ke majelis taklim. Maaf ya, misalnya ada anak tidak sholat. Yuk kita sholat yuk. Bilang anaknya, "Ntar mak." "Ayo sholat yuk." "Ntar pak." "Yuk sholat yuk." "Ntar." Kita nasihatinya bagaimana? Kalau kita menasihatinya, "Kamu tuh disuruh sholat, ntar." Itu bukan nasihat. Itu emosional. Ya. Kalau kita punya ilmunya, gampang saja. Kita panggil anak kita belai dia kepalanya. Nah, kita sholat ya. Karena kata Nabi Muhammad, amal yang paling bagus itu, paling besar pahalanya adalah sholat di awal waktu. Apalagi kalau ibunya bisa membacakan as-sholatu fi awali waktiha. Kan pendek saja.
Kata Nabi, amal yang paling bagus itu sholat di awal waktu, bahkan lebih tinggi nilainya dari jihad di jalan Allah. Begitu. Sholat ya, bisa. Kita punya bahan. Gitu. Jam 4 sore disuruh ngaji. Nah, ngaji. Iya Pak. Tapi tidak pergi. Mamanya lagi ngomong. Nah, ngaji. Iya Mak. Kenapa kamu tidak pergi ngaji? Malas Mak. Lah kalau kamu malas pergi ngaji, kamu mau jadi apa? Bilang anaknya, sembarang aja Mak, jadi-jadian juga enggak apa-apa. Malah dia tempeleng anaknya. Iya kan? Padahal sederhana aja. Panggil anaknya, jaraknya harus dekat ya kalau ngomong sama Ustaz. Bentar. Jangan sampai ngomong sama anak itu jaraknya jauh ya. Harus dekat. Pegang kepalanya. Ini jam berapa? Jam 4. Ngaji ya, pintar, soleh, anak soleh. Sudah, kamu anak yang soleh. Sudah selesai. Nggak usah, Bapak di sana. Ya. Misalnya Budi. Budi, nggak lihat jam itu? Lihat Mak. Nggak ngaji kan? Gitu. Dibandingkan gini. Maaf ya, Bapak mengganggu kamu main. Maaf. Ya. Tolong siap-siap untuk mengaji karena sudah waktunya ngaji. Pintar ya. Ini tepukan saya begini ini apa? Apa Pak? Ini ada artinya enggak tepukan saya gini? Hah? Ada. Ini anchor. Anchor saya menyatakan, maaf Pak ya, menyatakan sama anak saya ini kamu bisa, kamu mampu, kamu dapat. Makanya Nabi Muhammad itu paling sering menepuk bahu sahabatnya gitu. Ini tidak sembarangan ini. Ini kita memasukkan ya, kepada anak-anak kita. Gitu. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, bagaimana kita mau memberi nasihat kalau kita tidak punya bahan? Ya, bagaimana kita mau menasehati? Kita tidak mempunyai pemahaman agama dengan baik. Ya memang background kita kan tidak semuanya sekolah agama, tidak semuanya dari pesantren, tidak semuanya dari madrasah. Ya itu pentingnya kita belajar, kita hadir di majelis taklim supaya kita punya bahan untuk menjadi seorang penasehat. Di mana? Di rumah kita, ya, di saudara kita, di rumah kita. Jadi nasihat itu penting. Kata Nabi, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat. Ya, agama itu nasihat. Yang keempat, apa Bapak Ibu sekalian? Reward, penghargaan. Ya, mari kita berikan penghargaan. Penghargaan itu penting. Ya. Tadi kayak anak kita hafal surah Wadduha, ya. Apalagi kalau dia bisa hafal 1 juz, ya kita kasih penghargaan. Ya. Anak-anak ibu ada yang sudah khatam Quran kan? Ada. Yang di TPQ sini ada yang sudah khatam Quran, ada. Ada ya Pak ya? Nah. Ibu bapak kasih hadiah apa waktu anak kita khatam Quran itu? Dikasih apa? Ketan sama inti. Ya. Saya itu paling sedih Bapak Ibu. Saya sering hadir di TPK, di TPQ, di TPA, di khataman-khataman Quran itu. Ada 20 orang anak-anak khatam Quran. Saya tanya, coba kamu balik ke belakang, lihat Bapak Ibumu ada hadir enggak? Anaknya ngelihat ini. Dari 20 itu ada 5-7 orang yang tidak hadir orang tuanya. Saya tanya, kemana ibu? Tidak datang. Ada di rumah Pak Ustaz katanya. Kok tidak kesini? Masak di rumah. Terus saya tanya satu-satu. Ini sudah khatam Quran? Sudah. Dikasih hadiah apa sama ibu bapak di rumah khatam Quran? Itu rata-rata menjawab apa? Apa? Tidak ada dikasih. Ya. Kita tuh ngasih hadiah anak tuh biasanya kalau ulang tahun. Betul enggak?
Ulang tahun tuh, wes. Padahal kita ngasih hadiah itu pada saat anak-anak kita itu berprestasi dalam kebaikan. Ya. Anak kita khatam Quran, kasih reward, hadiah dia. Paling kurang kita bilang, nah ibu bangga, bapak bangga, ibu senang, ibu bahagia hari ini. Kenapa? Karena hari ini kamu telah menghatamkan kitab suci Al-Quran. Terima kasih. Bawa ke mall, suruh pilih dia tas yang terbaik di situ, pilih saja. Kalau tidak ada uang ibu, gadai gelang, gadai anting. Oke. Coba. Anak kita itu menghatamkan Quran itu tidak gampang. Iya kan? Mau pakai metode apapun, metode ummika, metode ikroka, metode tilawati, metode kiroati, tidak ada masalah. Semuanya bagus, tapi tidak gampang. Ikro 1 sampai ikro 6 aja itu 2 tahun dia belajar itu. Tiap hari, ya. Tiap hari. Dia tiap hari ke masjid mengaji, tiap hari dia belajar. Belajar apa? Ikro. 2 tahun dia tamat ikro 1, ikro 2, ikro 3, ikro 4, ikro 5, ikro 6. Ketika anak kita itu tamat ikro 6, hadiah apa yang kita kasih? Ada apa? Nah, ada. Jangan ribut ya. Adik-adik jangan ribut ya. Datangin ibunya. Ada ibunya? Ada ibunya enggak? Nah, datangin ibunya di bangku sama ibu ya. Ya, Pak dibantu, Pak. Ya. Ya, datangin ibunya ya, duduk sama ibunya yang bagus ya. Ya, duduk sama ayahnya. Iya, pintar anak Ustadz ya. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kasih reward dia. Dan main-main loh, 2 tahun dia mengaji ikro 1 sampai ikro 6. Baru dia menghatamkan Quran. Rata-rata anak kita tuh yang hatam Quran tuh kelas 5 SD. Ya, saya sudah amati kalau tidak kelas 5, kelas 6. Ada sih kelas 4 tapi tidak banyak. 6 tahun dia menghatamkan Quran, Pak. Dia ngajinya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 dia khatam Quran. Ini sesuatu yang luar biasa. Apa apresiasi kita sebagai orang tua? Apa hadiah, apa reward yang kita berikan? Nggak ada. Ketan itu aja sama inti. Itu pun yang bikin panitia TPA-nya, kepala sekolahnya, sama guru-gurunya yang bikin. Baru ada kasih telur, telurnya dikasih bendera-bendera. Nah, ini bagus ini. Nah, ini luar biasa ini guru TPK-nya bagus ini. Ini yang hafalan tadi dikasih ini hadiah ini. Ah iya, yang ibu-ibunya nggak usah anaknya, bapaknya nggak usah, anaknya ini luar biasa. Saya ingat dulu waktu umur kelas 2 SD, kelas 3 ya, kelas 2 kelas 3 SD, itu saya khatam Quran. Oh ibu saya bawa ke pasar radio, tahu pasar radio? Belum tahu ya? Pasar radio itu pasar di itu monumen Adipura di Nusantara itu dulu pasar, namanya pasar radio. Karena saya sering main di situ lewat sekolah SD situ. Itu saya dibawa ibu saya untuk beli bola plastik yang harganya 100 perak itu. Dikasih, bilang ibu saya, nak bangga ibu, senang ibu, kamu sudah khatam Quran. Mama senang, dia bukan ibu manggilnya mama. Dikasih bola itu, saya buat main. Sampai sekarang saya kalau ngelihat bola itu Pak, mesti terbayang ini ibu saya yang ngasih saya hadiah. Dulu saya khatam Quran. Subhanallah. Ya. Ayo kita kasih reward apa saja. Kalau anak kita hafal bacaan sholat dari niat sampai dengan tahiyat akhir, kasih reward dia. Apa? Belikanlah boneka, belikanlah sepatu baru. Sebagai satu ungkapan terima kasih, kebanggaan kita. Ya sama juga kita kan, kalau orang beriman tuh kalau allazina amanu wa amilus sholihat, kalau kita beriman dan berilmu, pasti Allah kasih hadiah. Hadiahnya Bapak apa? Nanti
Hah? Azwajun mutahharah. Artikan sendiri nanti. Apa itu? Masa enggak tahu? Bidadari-bidadari di surga. Makanya Bapak rajin ke masjid kan? Rajin amal soleh. Apa itu salah? Enggak salah. Itu reward yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Kasih kita. Kasih penghargaan. Ya. Saya kasih contoh ibu ya. Ibu masak yang enak untuk suami, dihidangkan di meja. Suaminya tidak ada muji sama sekali. Malah ngomong sayur encer kayak kencing kuda. Bagaimana perasaan ibu? Marah. Bapak ini sudah dimasakkan, tidak terima kasih. Bilang bapaknya, terima kasih ya, terima kasih. Tapi masakan kok tidak enak seperti ini. Langsung istrinya, kalau bapak tidak suka masakan saya, cari sana masakan wanita lain yang bapak suka. Bilang suaminya, alhamdulillahirabbil alamin. Ada cari di sana. Padahal suami itu hanya tinggal ngomong gini, alhamdulillah, enaknya sayur masakan ini. Senang enggak ibu? Senang. Saja kok. Anak kita hafal bacaan Quran dari awal sampai bacaan sholat dari awal sampai akhir. Ketika dia bisa baca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dia fasih bacanya, dia benar, apalagi dia tahu artinya, sudah. Pilih sepatu mana yang mau dia beli di mall itu. Gitu. Pilih sepeda mana yang mau dia beli itu. Gitu, Pak. Pilih mukena yang bagus yang bagaimana yang mau dia minta. Begitu. Tidak gampang loh. Orang hafal tahiyat dengan artinya itu. Iya kan? Saya pernah pesantren Ramadan, saya panggil anak SMA ya. Saya tidak sebut SMA mana. Saya suruh baca tahiyat ini terputar-putar itu. Kama sholaita ala Muhammad wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Ibrahim. Kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Wa barik ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Saya bilang kamu sholat dan kadang-kadang Pak katanya gitu. Iya kan? Loh bangga loh kalau kita punya anak yang hafal bacaan sholat itu. Bangga. Baca Qur'annya bagus, bangga. Tadi saya dengerin hafalannya. Ustaz, bacaannya bagus kan tadi kan? Bagus. Hampir tidak ada salah tadi dia baca wadduha itu. Dia baca tabbat yada. Bagus. Luar biasa. Apa penghargaan sama anak kita? Gurunya udah dihargai lah, enggak apa-apa. Tapi saya juga kasihan sama guru-guru TPA itu. TPQ, TPA itu kasihan, kurus-kurus gurunya. Iya kan? Ngajarnya batuk-batuk juga. Nah, ini hadirin yang berbahagia, hamba Allah yang beriman. Ayo kita bangun ini. TPQ, TPA itu strategis. Ya. Luar biasa itu membangun karakter. Membangun anak-anak kita bisa baca Quran. Penting, sangat penting sekali. Yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia adalah punishment, reward and punishment. Harus ada sanksi, harus ada hukuman kepada anak-anak kita. Tapi bukan KDRT, bukan kekerasan. Ya, sanksi-sanksi yang sifatnya tarbiyah, sanksi-sanksi yang sifatnya mendidik. Jangan kita biarkan dong kalau maghrib televisi nyala. Jangan biarkan dong kalau habis maghrib anak-anak kita tidak membaca Al-Quran. Ya. Punishment-nya ada. Kalau kamu tetap nonton televisi habis maghrib, maka sanksinya apa? Seminggu televisi tidak boleh nyala. Gitu. Jadi tidak perlu yang pemukulan-pemukulan, tidak perlu. Ya. Itu namanya punishment. Sebab kalau perintah tidak ada sanksi itu juga sulit. Karena itu hadisnya wadribuhum wahum abna'u asrosinin. Pukullah anakmu itu ketika umur 10 tahun dia tidak sholat. Karena dia mau masuk usia balik, dia mau masuk usia puber. Ya, di mana itu diperlukan spiritualitas yang kuat. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hamba Allah yang beriman. Nah, jadi ada 5 tadi. Yang pertama adalah
tauladan, yang kedua adalah pembiasaan, yang ketiga adalah nasihat, yang keempat adalah apa tadi? Reward, penghargaan, dan yang kelima adalah punishment. Kalau ini bisa kita terapkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka insya Allah anak-anak kita akan berakhlak yang mulia, ya, berakhlak yang bagus. Walaupun ibu kota sudah di Balikpapan, walaupun era digitalisasi, walaupun era sudah globalisasi, walaupun era sudah modernisasi, kita tidak takut nanti kita meninggalkan anak-anak kita semuanya. Karena dia masih ingat Allah, dia ingat Rasul, dia ingat orang tuanya. Dan dia punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itulah sebabnya Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus, kata Nabi, adalah untuk memperbaiki apa? Akhlak. Karena akhlak sudah bejat betul zaman jahiliyah itu. Nah, kejahiliahan sekarang itu didukung oleh teknologi. Ya. Kalau dulu ya judi biasa aja, beli erek-erek, pasang main domino. Dulu saya masih kecil, kalau saya lihat orang main judi di Nusantara itu kan, saya pulang sekolah ngelihat orang main judi itu, ya main domino, erek-erek. Tahu erek-erek Pak ya? Ustaz tahu erek-erek? Ya, zaman dulu tuh judinya erek-erek. Sekarang judinya ada enggak yang begitu? Nggak ada. Judinya online. Online judinya. Dulu prostitusi itu di mana? Gunung Malang, pindah kilo 6, pindah kilo 17. Ya. Saya ikut ngamati juga itu. Saya masih kecil, saya mainannya di Gunung Malang, kilo 6, mana Pak? Kilo 17, Manggarsari, kan begitu. Benteng, ada juga benteng. Ya. Pernah ingat benteng? Bioskop Antasari. Itu kan terkenal Balikpapan, benteng, kilo 6, kilo 17, Manggarsari. Sekarang udah nggak ada semua. Pindah kemana prostitusinya? Online. Tinggal online aja sini nah. Ada nomornya Pak itu. Iya kan? Luar biasa tantangannya kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dulu saya masih kecil, kalau mau nonton di bioskop Nusantara itu, kalau ada tulisannya 17+, boleh masuk enggak kita? Enggak boleh. Saya pernah umur 12 tahun SMP kelas 1 itu mau masuk dilarang kok. Belum 17 keluar gitu. Sekarang ada enggak larangan itu? Enggak ada. Dulu Balikpapan tuh bioskopnya 5. Gelora, Antasari, Nusantara, Gembira, Ria. Ria tuh yang paling bagus di kilo setengah depan Polsek itu. Itu ya Misbar itu apa? Iya, Grimis bubar, Taman Citra. Iya, saya pernah nonton situ Pak. Bayarnya berapa? Rp150. Pas nonton film Spider-Man dulu, hujan. Waduh, hujan sambil nonton. Itu bioskop terindah dulu sedunia. Sekarang bioskop di Balikpapan berapa? Berapa Bu bioskop di Balikpapan? 6 Pak ya. Nah, bioskop di Balikpapan semua orang punya bioskop. Ini bioskopnya. Iya kan? Ini bioskop loh ini. Betul enggak? Bisa enggak nonton film Korea di sini? Bisa. Film India, film Cina, film Arab. Iya. Bisa. Mau nonton apa aja di sini bisa. Film dingin bisa. Hangat bisa. Panas. Bisa enggak? Yang nonton yang bilang bisa pernah buka ini film panas. Ini bioskopnya. Asal ada pulsanya saja silakan menjelajah seluruh dunia dengan ini. Oh, anak-anak kita ini udah main-main hidupnya di era begini. Dulu saya SD, ini kita cerita dulu ya, bahwa zaman ini berubah. Saya SD itu televisi di Balikpapan itu TPRI saja. TPRI, hitam putih, black and white. Saya di Gunung Sari itu. Betul enggak Pak? TV-nya hitam putih. Jam 10 mati. Channelnya 1 TPRI. Sekarang channel TV di rumah kita berapa? Berapa Bu? 30 itu yang paling murah tuh Ibu. Iya. Kalau Ibu pakai yang
pakai satelit bukan kabel bisa sampai 260 channel. Silakan pilih itu, Pak. Ya kan? Jam berapa televisi sekarang mati, Bu? Hah? Yang punya TV sudah mati, TV-nya udah mati-mati. Anak kita tuh sekarang hidup di zaman ini, di zaman 5G. Kemarin 3 tahun yang lalu HP saya masih 3G. Sekarang 4G, sekarang 5G. Dulu saya kalau nyari di Google mesti nyari gini nah. Gambar Ka'bah. Ketik, klik, enter. Klik. Sekarang nggak perlu, saya cuma ngomong gini aja lah. Gambar Ka'bah, halo Google, keluar sudah deh. Betul enggak? Saya kalau mau nyari terjemahan tafsir Al-Fatihah, keluar sudah. Tafsir Al-Fatihah. Tapi sebelum Al-Fatihah ada dulu wanita seksi keluar di sini. Mau dilihat berdosa, tidak dilihat sayang juga. Tinggal tergantung iman kita saja. Nah, anak-anak kita tuh hidup di era seperti ini. Tidak gampang. Ya. Kalau kita tidak terapkan 5 metode tadi. Uswatun hasanah, pembiasaan, nasihat, reward and punishment. Itulah yang diajarkan Rasulullah untuk proses pendidikan akhlak. Mudah-mudahan anak-anak kita dan keluarga kita semua dijadikan keluarga yang soleh dan solehah. Dilindungi Allah dari segala penyakit, dari bencana dan kejahatan. Saya boleh ajarkan mengirim energi Quran ke anak ya? Boleh ya? Boleh enggak? Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikuti saya ya. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang aku baca dari surah Al-Ikhlas menjadi cahaya, menjadi penerang, menjadi petunjuk, menjadi hidayah di hati anakku. Panggil nama anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tadi saya sedang mengajarkan apa Ibu Bapak tadi? Nah, saya ajak Ibu Bapak untuk mentransfer energi Quran, menginstal Quran ke hati anak. Mudah-mudahan anak kita itu misalnya dia malas sholat, dia dapat hidayah Allah. Ya, dia malas belajar, dia dapat hidayah Allah. Dia mungkin sedikit perilakunya bandel, dia dapat hidayah Allah. Bisa ya, begitu ya? Ya. Kata kuncinya satu saja. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf yang aku baca dari Al-Quran. Karena power kekuatan Al-Quran itu per surah, per ayat, apa per huruf? Per huruf. Jadi Quran itu powernya, energinya itu per huruf, bukan per ayat. Ustaz ya? Ya, per huruf. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Saya kalau ada orang tua yang nangis anaknya nakal, susah diatur itu, udah enggak usah dipukul. Siapa nama anaknya? Ibu baca sudah. Al-Ikhlas. Hafal enggak Al-Ikhlas?
hafal Pak, baca sudah. Qul huwallahu ahad. Bilang, ya Allah, jadikan setiap huruf yang aku baca ini menjadi cahaya, menjadi petunjuk, menjadi penerang di hati anak. Bisa ya? Makanya sebetulnya kita ngaji itu, Al-Quran itu untuk orang hidup apa untuk orang mati? Dua-duanya, betul. Tapi yang sering kita berikan kepada orang mati. Coba saya kasih contoh. Al-Fatihah ila ruh, ila arwah. Orangnya sudah mati. Kita jarang memberikan Quran sama orang hidup. Salah satu sunnah Nabi yang bagus Pak, kita jarang laksanakan apa? Minta orang membacakan Quran kepada diri kita. Nabi Muhammad SAW itu dia panggil sahabatnya, ya sahabatku bacakan aku Quran. Ya sahabatku bacakan aku Quran. Terus bilang sahabat, ya Nabi engkau tuh ahlinya Quran, engkau yang punya Quran. Kenapa aku suruh bacakan? Bilang Nabi apa? Aku senang, aku bahagia, aku cinta kalau orang membacakan Al-Quran untukku. Makanya ada ayat faiza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, dengarkan, simak supaya kamu mendapat rahmat. Betul kan Pak ya? Saya mau nanya, di Mekah itu dulu ada 2 penjahat besar, mafia, gangster besar. Siapa namanya? 2 orang gangster. 1 Abu Jahal, 2 Abu Lahab. Itu tidak terlalu gangster, itu masih setengah. Umar bin Khattab, 2. Penjahat terbesar di Mekah itu 2. Musuh Nabi terbesar di Mekah itu 2. 1 Abu Jahal, 2 Umar ibn Khattab. Ya. Coba baca sejarah. Kenapa Ibnu Umar masuk Islam? Mendengar adiknya membaca Al-Quran. Dia ambil pedang. Ya Muhammad, ku penggal kepalamu. Lari dia. Oh, di tengah jalan dibilang sama orang-orang anggotanya, Umar, mau kemana? Mau bunuh Muhammad. Bilang teman-temannya, Umar, bagaimana kau mau membunuh Muhammad? Adikmu sudah masuk Islam. Belok dia ke rumah adiknya. Ditendang pintu rumah adiknya. Wah, ternyata adiknya sedang membaca Al-Quran surah Toha. Ayat 1 sampai 4 apa 1 sampai 6. Dia baca surat Toha. Umar menggetar, pedangnya jatuh. Dia mau ambil itu Quran. Terus kata adiknya, Pak, jangan, kau masih najis. Kau bersahadat dulu dengan Rasulullah, kau mandi dulu, baru kau bisa pegang ini Al-Quran. Jadi Umar itu masuk Islam karena mendengar adiknya membaca Al-Quran. Nah, dari situ, coba ibu bacakan Quran. Anak-anaknya tuh, kalau ngaji tuh, bilang sama Allah, ya Allah jadikan bacaan Quranku itu menjadi cahaya. Bu, ibu pernah dibacakan Quran enggak sama suami ibu? Misalnya dipanggil, Umi sini saya bacakan Qurannya. Pernah enggak? Pernah? Kayaknya enggak pernah kalau lihat wajahnya ini. Bapak pernah enggak Pak dibacakan Quran sama istri? Pak sini saya bacakan Quran. Pernah enggak? Enggak pernah kayaknya. Ibu-ibu itu yasinan sendiri mau masuk surga sendiri dia. Ya kan? Bapak-bapak tadarus sendiri mau masuk surga sendiri. Mulai besok ya, bacakan Quran suaminya ya Bu ya. Itu sunnah. Tapi ngomong dulu kalau bacakan Quran sama suami. Saya khawatir pas dia tidur gini, ibu datang bawa Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pas suaminya bangun, bacain Yasin. Ini modus ini. Bacain Quran. Ya. Bisa tadi ya. Saya ingin ibu bapak semua bisa membacakan Al-Quran, mentransfer energi Quran ke hati anak-anak kita ya. Sehingga hati dia akan lembut ya, lembut. Terakhir saya ajari doa ya. Boleh ya? Coba ikuti saya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati,
tetapkan, ikuti, tetapkan hatiku dan hati anak-anakku dalam agamamu. Bagus. Yang membolak-balikkan hati siapa? Allah. Bukan kiai. Kiai tidak bisa bikin anak kita bagus. Ulama tidak bisa. Yang bisa ngasih hidayah siapa? Allah. Bilang, ya muqallibal qulub. Wahai Allah, Kaulah yang membolak-balikkan hati. Sabit, tetapkan hatiku, ya, dan hati anakku dalam agamamu. Amin. Mudah-mudahan hati anak-anak ibu bapak semua malam ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalikkan sama Allah untuk menuju yang baik. Ikuti saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat. Ya Allah, Engkau maha mendengarkan doa. Ikuti saya. Ya Allah, terimalah doaku seperti Engkau menerima doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin. Itu Nabi Ibrahim berdoa gitu. Doanya Nabi Ibrahim itu dijadikan Allah dalam Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 40. Ibrahim itu ingin anak-anaknya soleh. Ibrahim alaihissalam ingin anak-anaknya soleh. Luar biasa, dengan doa itu Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah, punya anak siapa? Ishak, jadi nabi. Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Hajar, punya anak Ismail, jadi nabi. Keturunannya jadi nabi. Ismail turun ke bawah ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishak turun ke bawah ketemu dengan Isa al-Masih alaihissalam. Doanya apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ibu baca doa itu, berarti ibu membaca doa seperti yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Hebat enggak? Hebat. Bapak membaca itu berarti membaca doa seperti yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Ya. Coba ditambahi kata gini aja. Coba ulangi. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini seperti Engkau mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai malam ini anak-anak ibu semua rajin sholat semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terakhir, coba kita biasakan yang diajarkan Nabi pada anak-anak kita ya. Boleh ya? Baik, 5 menit lagi sudah sampai. Baca sama-sama sama saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Coba ditiupkan di tangan gini semua. Sudah? Sapukan ke muka. Bilang, ya Allah, beri cahaya wajahku dunia dan akhirat. Nah, coba sapukan bismillah 3 kali yang bagus. Bismillah. Ya. Bismillah. Coba letakkan di kepala gini, tangan 2. Bilang sama Allah, ya Allah, buang penyakit di kepalaku, hindarkan dari kejahatan. Sapu ke belakang 3 kali. Bismillah. Lagi, bismillah. Baik, darahnya lancar semua, penyakitnya hilang bersih ya. Nah, baik, letakkan tangannya di sini. Ikuti saya, ya Allah. Sehatkan badanku. Buang penyakit dan racun di tubuhku. Hindarkan aku dari kejahatan. Tarik, bismillah.
Bismillah. Ya, lagi bismillah. Lancar darahnya, buang racunnya, dihindarkan dari kejahatan ya. Pindahkan ke sini, bismillah. Baik, bismillah. Lagi bismillah. Dah. Coba kakinya selonjor semua. Ibu selonjor aja Bu, saya udah lihat kaki Ibu juga. Tarik sini, sudah? Ikuti saya. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Buang penyakit dan racun di tubuhku. Lindungi aku dari kejahatan. Tarik dari atas sampai kaki, bismillah. Tarik, pakai tangan dua ya, bismillah. Ya, lagi terus, bismillah. Bagus, lancar darahnya, penyakitnya hilang, racunnya dibuang. Bagus, sekali lagi, tubuh kita dihindarkan Allah dari segala kejahatan. Amin. Ya, mulai hari ini, esok dan seterusnya, Ibu sehat semuanya ya. Asam uratnya hilang, asam urat hilang, darah tinggi hilang. Dan hebatnya ibu bapak dilindungi Allah dari kejahatan. Setiap habis sholat baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Lakukan seperti itu. Kalau anak-anak kita paling kurang ajarkan ketika dia mau tidur. Mau tidur tuh suruh baca itu. Baru sapukan ke muka, kepala, seluruh badannya. Itu sunnah Nabi. Ya. Kalau yang saya ucapkan tadi itu doa kita. Ini namanya energi Quran kan? Percaya enggak ini ada energinya? Yakin enggak? Ini saya bisa enggak pakai HP ini nelpon ke Mekah, ke Surabaya? Kenapa kok bisa? Karena ini ada energi gelombang kan? Bisa ngomong. Kalau enggak ada gelombang energi yang diciptakan Allah enggak bisa ngomong. Nih, ini ada energi. Waktu Nabi Muhammad sakit, mau wafat, enggak bisa, Nabi sudah mengusapkan badannya. Maka disuruh siapa? Putrinya dan istrinya, dia baca itu disapukan di seluruh badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran itu energinya kuat. Makanya ibu coba baca Al-Falaq An-Nas di rumah. Kemudian kalau ada jin, jinnya apa? Lari, betul enggak? Bapak kalau baca Quran di rumah ada jinnya, jinnya lari enggak? Lari. Itu kenapa? Itu energi. Makanya ibu kalau dia enggak mau lari, dia terbakar itu jin. Makanya ibu bapak kalau pas di rumah baca Quran nyium bau gosong. Nah itu nasi gosong. Itu bisa saja ada jin yang gosong. Baik, itu spiritualitas yang kita ajarkan tadi. Bisa ya? Nah, kalau tidak bisa nanti doanya tadi lihat YouTube saya ada itu, mendidik anak rajin sholat. 7 menit saja saya buat YouTube itu, ya 7 menit. Nanti buka, tapi jangan lupa like and subscribe habisnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih pengurus masjid, terima kasih panitia, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga anak-anak kita dan keluarga kita semua jadi keluarga yang soleh dan solehah. Amin. Kita bisa menghadapi tantangan zaman dengan iman, Islam dan akhlak yang mulia. Saya mohon maaf lahir batin dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang bersama undangan yang dirahmati Allah, demikian ya kita ikuti bersama tausiah dari guru kita Ustaz Haji Dr. Yusuf Temulian. Selanjutnya puncaknya adalah doa. Untuk doa ini kami mohon Ustaz untuk memimpin doa. Baik, kita awali dengan baca surah An-Nasr. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan keagungan Al-Quran, dengan kemuliaan surah An-Nasr,
Jadikanlah Allah sebagai pelindung saudara-saudara kami yang ada di Palestina, di jalur Gaza dari kejahatan Israel. Ya Allah, lindungi mereka semua. Ya Allah, lindungi mereka semuanya. Ya Allah, lindungi mereka semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kesabaran kepada para keluarga yang menjadi korban Zionis Israel. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki. Bukakan pintu-pintu rezeki. Bukakan pintu-pintu rezeki pada saudara-saudara kami di Palestina yang sedang diblokade, yang sedang diblokir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan darimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah mereka para syuhada, para syahid yang kau janjikan dengan surgamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu kami bertawakal dan hanya kepadamu kami menyerahkan diri. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana anta maulana anta maulana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana anta maulana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.